Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Loh, kok nggak pada semangat sih? Biar pada semangat, kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Gitu ya? Bisa? Bisa, Bu. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke, berarti sudah semangat lagi ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang nggak masuk hari ini? Nggak ada, Bu. Oke, berarti masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi getaran dan gelombang. Nah, sebelumnya Ibu punya gambar nih. Ini dia. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gambar permukaan air, Bu. Nah, benar sekali. Jadi ini gambar permukaan air ya anak-anak. Nah, permukaan air itu kan tidak selalu tenang. Ada kalanya permukaan air itu bergerak. Nah, gerakan dari permukaan air ini menghasilkan fenomena apa? Ada yang tahu? Perubahan bentuk air, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, gerakan permukaan air ini menghasilkan fenomena perubahan bentuk air. Nah, di mana perubahan bentuk air inilah yang disebut dengan gelombang. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan gelombang itu? Gelombang itu getaran yang merambat, Bu. Ya, benar. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat ya. Nah, ini udah pada benar semua, pasti kemarin udah belajar ya? Oke, nah ini permukaan air ini kalau Ibu tulis gelombangnya dengan lebih jelas, maka akan tampak seperti ini anak-anak. Nah, inilah yang dinamakan dengan gelombang. Nah, di sini ada yang bagian melengkung ini disebut dengan bukit, sedangkan yang bagian cekung ini disebut dengan lembah. Nah, gelombang itu berdasarkan arah rambatnya dibedakan menjadi dua, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, ini kalau gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya berhimpit dengan arah getarnya. Kalau dituliskan seperti ini, nah ini adalah gambar dari gelombang transversal. Sedangkan ini gambar dari gelombang longitudinal. Nah, untuk gelombang transversal sendiri, satu gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan Nah, sudah paham belum anak-anak? Paham, Bu. Oke. Nah, untuk lebih memantapkan kalian tentang materi getaran dan gelombang ini, Ibu sudah menyiapkan video untuk kalian. Silahkan disimak baik-baik ya. Baik, Bu. Nah, kalau ada poin-poin penting dalam video tersebut, dicatat ya. Nah, ini adalah videonya. Sering dengar kata getaran ya. Sebetulnya apa sih pengertian dari getaran itu sendiri? Nah, getaran adalah gerakan di sekitar titik kesetimbangan dengan lintasan yang tetap. Coba kalian perhatikan dulu skema berikut ini. Jika titik B adalah titik kesetimbangan, maka suatu benda disebut bergetar jika benda itu bergerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan tersebut. Disebut satu getaran apabila benda tersebut bergerak dari titik awal dan kembali ke titik semula. Perhatikan ya, satu getaran itu adalah dari A ke B, ke C, lalu ke B lagi, dan terakhir kembali lagi ke A. Dari titik awal kembali lagi ke titik semula. Itulah yang disebut dengan satu getaran. Selanjutnya ada istilah simpangan dan amplitudo. Simpangan adalah jarak antara benda yang bergerak dengan titik kesetimbangan. Sementara amplitudo adalah simpangan yang terjauh. Oke anak-anak, setelah kalian menyaksikan video yang Ibu kasih, nah gimana? Udah paham atau belum? Paham, Bu. Belum, masih ada. Oke, berarti ada yang sudah paham, ada yang belum paham ya. Nah, agar kalian lebih memahami lagi, di sini Ibu akan kasih tugas kepada kalian. Nah, ini tugasnya.
silahkan dikerjakan secara berdiskusi dengan teman sebangkunya ya. Ibu kasih waktu selama 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Oke, gimana Rani? Sudah sampai mana? Sudah sampai simpangan, Bu. Baik. Ada kesulitan atau ada hambatan nggak selama diskusi? Tidak, Bu. Sejauh ini sudah lumayan paham. Oke, kalau begitu dilanjutkan ya. Baik, Bu. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang adalah waktunya untuk presentasi. Nah, di sini ada yang mau mengajukan diri untuk presentasi terlebih dahulu? Saya, Bu. Boleh, silahkan Ulfa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yaitu, simpangan adalah jarak antara benda bergerak dengan titik kesetimbangan. Amplitudo adalah simpangan terjauh. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Untuk menghitung frekuensi, F sama dengan N per T. Dengan F yaitu frekuensi, N yaitu banyaknya getaran, dan T adalah waktu. Oke, terima kasih Ulfa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ulfa. Jadi yang disampaikan oleh Ulfah tadi sudah benar ya teman-teman. Nah, di sini Ibu mau menambahkan sedikit. Jadi tadi Ulfah menjelaskan mengenai untuk menghitung frekuensi itu adalah F sama dengan N per T. Dengan N ini adalah banyaknya getaran, sedangkan T adalah waktu. Nah, kemudian untuk menghitung periode, itu adalah rumusnya T sama dengan T per N. Jadi, cara gampangnya adalah untuk periode ini adalah kebalikan dari frekuensi. Nah, kalau frekuensi itu N per T, kalau periode T per N. Nah, maka dari itu, untuk menghitung periode bisa kita tuliskan dengan 1 per F. Kayak gini ya, sudah paham anak-anak? Paham, Bu? Oke, untuk terkait materi getaran dan gelombang hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah paham semua? Sudah paham, Bu. Baik anak-anak, berarti kalau sudah paham semua untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih untuk partisipasi aktif kalian dalam berdiskusi. Presentasinya juga sudah bagus. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, sedangkan gelombang itu sendiri menurut arah rambatnya dibagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus, sedangkan kalau gelombang longitudinal itu yang arah rambatnya berhimpit dengan arah getarnya. Jadi untuk menghitung frekuensi ada yang masih ingat? Ingat, Bu, banyak Apa? gelombang per waktu. Ya, benar sekali. Untuk menghitung frekuensi yaitu banyak gelombang dibagi waktu atau bisa kita tuliskan N per T. Sedangkan untuk menghitung periode itu kebalikannya atau bisa kita tuliskan T per N. Jadi begitu ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran hari ini bila ada salah kata dari Ibu mohon maaf. Ibu tutup untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu.